Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya, selamat malam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship revival total ministry. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh ada bersama-sama untuk kembali belajar firman Tuhan. Nah, saudara, malam hari ini tema yang akan kita bahas yaitu temanya atau judulnya adalah tentang panggilan surgawi, ya, panggilan surgawi. Nah, saudara ya, panggilan surgawi. Oke, saudara, untuk mengawali ya pelajaran kita ini, untuk memahami dan mengerti tentang apa itu panggilan surgawi, sebelumnya ya ada satu pertanyaan, apa sih sebenarnya tujuan dari hidup ini, ya. Jadi kalau Bapak Saudara ditanya, tujuan hidup Anda itu apa sih? Ya. Karena banyak orang, ada juga beberapa orang yang nggak punya tujuan. Yang penting hidup itu ya jalan aja seperti itu, ya. Nah, tujuannya harus ada. Kalau Anda nggak punya tujuan, Anda nggak akan mencapai satu titik, ya. Targetnya harus ada. Jadi selama kita diberi kesempatan, manusia ini walaupun sudah kondisinya daging dan SK-nya dikatakan umurnya 120 tahun saja, ya, walaupun ada kata istilah saja gitu ya, 120 tahun saja, tapi masih ada dong namanya kesempatan atau waktu yang bisa kita gunakan untuk satu hal, ya. Nah, jadi kalau orang ingin menggunakan waktu untuk satu hal, dia harus buat satu tujuan, ya. Jadi hidup ini harus ada tujuannya, ya. Tujuannya apa? Anda punya hidup ini tujuannya apa? Ikut Tuhan juga tujuannya apa? Ya. Lalu ikut discipleship revival total ministry seperti malam hari ini, Anda juga harus punya tujuan. Jangan berpikir, enak ya, Senin sampai Jumat itu ada online discipleship gitu ya, daripada bengong di rumah gitu ya. Udahlah, dengerin Pak Gideon. Ya, ya seperti itu toh. Tapi nggak ada tujuan dalam mengikuti acara online discipleship seperti ini. Saya lihat beberapa orang yang punya tujuan dalam ikut ya online discipleship revival total ministry ini. Dia punya kemajuan, dia ada perkembangannya, ya. Diam-diam saudara, kadang-kadang saya monitor, ya, monitor pertumbuhan Bapak Ibu Saudara ini. Nah, kadang-kadang saya cari tahu, ya, gimana ini Pak Indra nih sudah berapa kali ikut ya online discipleship pemuridan. Pertumbuhannya sampai di mana, ya, apa yang sudah berubah, apa yang sudah dilakukannya, ya, dari apa yang dipelajarinya. Ya, nah saudara, semua orang pastikan punya tujuan, ya, dalam hidup ini. Nah, saudara, kenapa? Karena sejak manusia memakan buah pengetahuan hal baik dan jahat, saudara, semua manusia ini, status manusia di depan atau di hadapan Allah itu adalah mati. Ya, di sini bukan hanya mati secara daging, tapi juga mati secara rohani. Jadi status manusia di hadapan Allah ini, ketika mendapat SK manusia itu daging saja itu sebenarnya di hadapan Allah sudah mati, ya, mati. Nah, orang yang mati itu yang nggak punya tujuan, yang nggak punya cita-cita. Nah, saudara, kenapa, saudara? Karena dosa, upah dosa adalah maut, sehingga semua orang akhirnya mati. Dan manusia itu bukan hanya mati secara daging, ternyata yang lebih bahaya adalah mati secara roh. Nah, mati secara roh ini ditandai dengan putusnya hubungan antara Allah dengan manusia. Karena putus hubungan dengan Allah, manusia ini nggak punya tujuan untuk Allah. Kenapa? Aksesnya nggak ada, ya. Jadi nggak ada linknya. Nggak ada jalur untuk kepada Allah itu loh.
Coba saudara ya, kalau satu kali musim penghujan begini, lalu ada jembatan yang rusak, diterjang banjir dan begitu. Nah, orang yang biasanya bisa lalu lalang melalui jembatan seperti itu untuk ke kampung sebelah gitu. Gara-gara jembatannya putus, dia nggak bisa lagi ke kampung sebelahnya, betul? Kenapa? Aksesnya terputus. Ketika manusia itu terputus dengan Allah, manusia itu nggak ada keinginan untuk mencari Allah. Yang dicari apa? Nah, manusia ini sekarang tujuannya apa? Yang penting kaya, enggak ya? Yang penting happy di dunia ini. Makanya ada kadang-kadang prinsip orang hidup dia. Hidup sekali saja, ya. Kita harus happy di dunia ini. Kita harus bisa menikmati semua yang ada di dunia ini. Kita harus bisa mengumpulkan semua yang ada di dunia ini. Itu tujuannya kadang-kadang. Ya. Nah, itu menandakan bahwa dia sudah mati secara roh. Gak ada keinginan, gak ada tujuan untuk Tuhan sedikit pun. Ya. Keinginan punya tujuan ya untuk berelasi dengan Tuhan gak ada sama sekali. Kalau toh dia ke gereja, kadang-kadang itu cuma setor muka supaya ya dibilang sebagai orang Kristen saja. Ya, tapi sebenarnya konektivitasnya dengan Allah nggak ada sama sekali. Nah, disconnection atau nggak ada konektivitas dengan Allah itu disebut status mati di hadapan Allah. Amin. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia itu juga ketimpa kutuk, saudara. Ya, selain mati, dia juga menjadi makhluk terkutuk. Kutuk yang ditimpakan Allah ke atas ular, perempuan, laki-laki, dan bumi, kalau Anda membaca dalam Kejadian pasal 3, ayat 14 sampai 19, di situ ya, baik ular maupun perempuan, laki-laki yang dimaksud Adam, dan bumi, ya, mereka semua kebagian kutuk. Yang paling banyak perempuan. Ya, kenapa? Dia korban dari tipu muslihat iblis itu. Nah, manusia yaitu Adam, dia hanya kena imbasnya sehingga fasilitasnya bumi itu terkutuk. Ya, nah di sini karena bumi itu telah terkutuk, itu membuat manusia akhirnya sibuk dengan usaha untuk mengatasi kutuk itu dan berputar-putar dengan sendirinya. Manusia jadi mementingkan dirinya sendiri alias egoistis. Ya, kalau Anda lihat di dunia ini banyak manusia yang egoisnya luar biasa. Itu wajar. Kenapa, saudara? Ya, kalau Anda cari sesuatu itu sulit gitu ya. Lalu ada orang yang datang untuk minta bagian dari apa yang Anda sedang kumpulkan seperti itu. Ya, kira-kira Anda dengan mudah memberi kepada mereka atau enggak? Enggak ya. Kenapa? Anda berpikir untuk diriku saja belum cukup, betul? Anda kadang-kadang berjanji, ya, Bu Rahel, nanti kalau saya sudah cukup, nanti kalau ada lebihnya tak bagi ya. Gitu. Jadi kalau ada minta bagian, ada orang minta kepada Anda itu, Anda berpikir dulu ini, untuk diriku dulu sudah cukup atau belum? Kalau belum cukup, buru-buru untuk orang lain. Ya, lalu kita mulai berjanji, nanti kalau aku lebih tak kasih, gitu. Wah, itu aja sudah dibilang murah hati luar biasa ya. Nah, tapi saudara tetap, fokusnya kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Kalau ada orang berusaha atau bekerja, kadang-kadang saya tanya, kamu itu kerja buat apa sih? Ya, buat keluargaku. Keluarga siapa? Keluargaku. Oh, bukan keluarga lain ya, bukan keluarga tetangga gitu ya. Ya enggak loh, ya keluargaku. Nah, diakhiri dengan kata ku, betul enggak ya? Walaupun untuk orang lain, tapi itu anggota keluarganya. Bukan orang lain yang di luar sana, enggak. Itu menunjukkan, menandakan bahwa manusia itu masih egois juga, betul enggak? Jarang yang saya tanya, kamu kerja untuk siapa? Lalu jawab, oh untuk Tuhan gitu ya. Jarang, ya. Mereka selalu bilang, untukku, untuk keluargaku.
untuk saudaraku, untuk orang tuaku, ya, untuk anak-anakku, ya. Nah, siapa yang sudah mulai berpikir, aku ini kerja untuk Tuhan gitu loh. Paulus itu bilang gini, apa saja yang kau lakukan, lakukanlah seolah-olah Anda lakukan untuk Tuhan. Amin. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Itu tanda orang yang kristosentris, hidup untuk Tuhan, punya arah kepada Tuhan. Tapi kalau arahnya hanya kepada diri sendiri, selalu, ya, semua yang kita lakukan, yang kita kerjakan, hasilnya untuk diri kita sendiri. Nanti kalau kita, ya, melakukan untuk Tuhan, itu hanya memberi sebagian apa yang sudah kita miliki, seperti itu. Nah, saudara, jadi karena adanya kutuk, membuat manusia itu susah cari segala sesuatu, betul? Dengan peluhmu engkau akan mencari segala sesuatu atau mencari rezekimu. Berpeluh itu artinya berusaha. Usaha itu menunjukkan bahwa yang diraih itu sulit untuk didapatkan. Sehingga perlu usaha. Amin. Tapi anehnya saudara, banyak orang senang atau sangat bangga kalau disebut pengusaha, ya. Ya, disebut pengusaha itu bangganya luar biasa, betul nggak ya? Padahal kalau kita pelajari di sini, ya, sejak manusia dikutuk itu, Allah bilang gini, engkau harus mengusahakan bumi itu. Jadi menjadi pengusaha itu sebenarnya menjalankan takdir kutuknya itu, betul nggak ya? Ya, aku bekerja keras dengan skillnya, dengan kepinterannya, dengan tenaganya, dengan kekuatannya, dengan duitnya, apapun juga, untuk bisa menjadi sukses. Tujuannya untuk apa? Untuk diri sendiri, membangun, ya, perusahaan untuk siapa? Ya, untuk dirinya sendiri. Nah, sekarang kita kembali. Pada awal, ketika Allah menciptakan manusia itu sebenarnya tujuannya apa? Lihat di sini. Sebenarnya, apa maksud Allah semula ketika menciptakan manusia? Ya, manusia itu awalnya diciptakan dengan maksud apa? Yuk kita lihat ayatnya dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Perhatikan di sini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas binatang melata yang merayap di bumi. Perhatikan Bapak Saudara di sini ya, supaya mereka berkuasa, powerful, ya, berkuasa, punya otoritas. Di sini tidak dipakai kata berusaha atau mengupayakan segala sesuatu, tetapi memiliki otoritas atas apa? Atas ikan-ikan, atas burung-burung, atas ternak, dan seluruh bumi, serta binatang yang merayap di bumi itu. Jadi sebelumnya, manusia itu nggak ditakdirkan untuk berusaha, ya, tapi diberi otoritas untuk menjalankan sebuah otoritas. Siapa yang berusaha? Yang berusaha Bapa, yang berusaha Allah. Itu enggak ya? Kita menjalankan usahanya Allah. Mendapat pendelegasian, mendapatkan otoritasnya. Ya. Ada satu orang kemarin telepon saya, Pak, saya mau bikin usaha baru nih. Enggak ya? Nah, nasihat Bapak apa ini? Nah, saya bilang gini, yang bikin siapa? Saya. Nanti kalau sudah jadi, usaha itu miliknya siapa? Ya milik saya loh Pak. Masa miliknya tetangga? Jawabannya begitu ya. Oh gitu ya, milikmu ya. Oke, gitu. Kalau kamu minta pendapat saya, gimana nih? Kalau ya, usaha ini sebenarnya ya bukan menjadi milikmu, tapi kamu serahkan kepada Tuhan. Sehingga usahamu itu sekarang jadi miliknya Tuhan. Lalu Tuhan memberi kepercayaan kepada Anda atau mengangkat Anda menjadi pelaksananya. Ya.
Kamu diberi otoritas untuk menjalankan usaha Allah itu. Ya, loh, dia bingung. Enaknya apa Pak kalau ide seperti ini? Enaknya gini. Nanti kalau ada sesuatu terjadi pada usaha atau perusahaan Anda itu, kamu nggak usah terlalu berpikir menanggungnya sendiri. Kamu tinggal lapor sama yang punya, betul? Yang punya siapa? Yang punya Tuhan. Tuhan, usahamu mengalami kemacetan nih. Iki piye, gitu ya. Nah nanti Tuhan yang punya itu dia yang berpikir, ya untuk apa? Untuk melancarkan usahanya dia itu, betul? Dia yang kalau kurang modal, dia yang akan menambah modalnya, bukan Anda yang menambah modal dengan utang sana, utang sini, ya. Lalu Anda terlibat utang sana, utang sini. Nah, ingat ya. Jadi Anda lihat nih, awalnya langit, bumi, dan segala isinya itu kan miliknya Tuhan. Ketika manusia ditaruh di muka bumi, di atas miliknya Tuhan itu, Tuhan mengangkat manusia. Sekarang, aku beri engkau otoritas atas bumi ini ya. Kamu boleh berkuasa atas ikan-ikan di laut, ya, atas binatang di darat, burung-burung di udara, dan atas segala sesuatu yang aku percayakan kepadamu itu. Kamu boleh, ya, aku beri otoritasnya. Amin. Nah, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan otoritas. Lalu manusia mulai berusaha untuk mendapatkan segala sesuatu. Karena dia merasa perlu berusaha seperti itu, membuat dia akhirnya menjadi egosentris. Amin. Nah, itu yang disebut tujuan Allah menjadi gagal, ya. Jadi, tujuan semula gagal karena dosa. Amin. Dosa merusak rancangan atau rencana Allah yang begitu indah atas manusia tersebut. Namun, kabar baiknya adalah Tuhan Yesus atau Yesus Kristus dikirim ke dunia oleh Bapaknya membawa kehidupan bagi manusia yang mati itu, ya. Paulus menerangkan dalam surat Korintus bahwa semua orang telah mati di mata Allah hingga hidupnya egosentris. Yesus telah mati menebus kita agar kita dikembalikan status kita sebagai manusia yang hidup di hadapan Allah. Nah, sekarang karena segala sesuatu yang kita perlukan sudah disediakan Allah, tinggal kita raih dengan iman, dengan gampang, maka kita tak perlu egoistis lagi, tapi boleh hidup untuk Dia. Hidup kita jadi kristosentris. Amin. Yuk kita lihat beberapa ayat ini dalam Kejadian pasal 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itulah yang dikatakan juga oleh Paulus tadi. Dampak daripada orang memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu, manusia itu akhirnya punya status mati di hadapan Allah. Ya. Namun, Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia membawa hidup. Banyak orang hanya mengerti tentang Yesus itu datang ke dunia menyelamatkan manusia. Amin. Hanya berpikir seperti itu. Tentang Yesus datang ke dunia membawa terang, membawa hidup, itu kurang jelas dalam pengertian ya anak-anak Allah selama ini. Jadi kata selamat ini sebenarnya mencakup mendapatkan terang dan kehidupan dari Tuhan. Kalau toh mereka juga belajar atau mulai mendengar, mendapat hidup dari Allah. Tapi karena tak pernah dijelaskan tentang statusnya yang mati di hadapan Allah, disconnection, putus hubungan dengan Allah. Maksud daripada mendapat hidup itu juga tidak pernah berdampak dalam kehidupan mereka. Amin.
Nah, saudara, kita sekarang nangkap ya. Dulu kita ini adalah mati di hadapan Allah. Sejak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, sekarang kita memperoleh hidup dari Yesus. Amin. Karena kita mendapatkan hidup dari Yesus itu, sekarang kita punya status baru di hadapan Allah Bapa. Kita tidak lagi sebagai makhluk yang mati di hadapan Allah. Tapi sekarang kita boleh dibilang hidup karena Yesus memberikan hidup itu kepada kita supaya kita menjadi hidup. Ya, nah, supaya hidup ini ya mengalami peningkatan, tidak asal hidup, tapi benar-benar mengalami hidup Yesus itu terjadi di dalam kehidupan ya, kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya, menerima Tuhan Yesus. Tok, itu nggak cukup. Waktu Yesus datang, mengetok pintu hati manusia. Ingat ya, lihat aku berdiri di depan pintu sambil mengetok. Barang siapa mendengar suaraku, lalu membukakan pintu, maka aku akan masuk mendapatkannya. Kemasukan Yesus, kemasukan hidup. Artinya, amin. Mengubah status Anda menjadi makhluk yang hidup. Itu sama seperti gambarannya ketika patung Adam itu dihembusi nafas oleh Yehova atau Yahweh. Lalu Allah berkomentar, sekarang manusia ini menjadi makhluk yang hidup. Amin. Sejak kita lahir baru, kemasukan Yesus ke dalam hati kita, kita yang dulu statusnya mati, sekarang kita mendapat status yang baru. Gideon yang mengundang Yesus masuk dalam hatinya ini, sekarang Bapak bilang, Gideon sekarang makhluk yang hidup. Amin. Ya, makhluk yang hidup. Nah, setelah Yesus masuk, Anda punya status baru sebagai makhluk yang hidup. Yesus ngajak Anda dong. Ngajak apa? Ngajak makan. Ya. Jadi Yesus itu kayak orang Cina. Kalau ketemu selalu, yuk Cak. Gitu. Makan yuk. Gitu. Ajak makan. Gitu. Nah, yuk makan yuk. Makan apa? Makan firman. Nah, dalam pertumbuhan rohani, beberapa hari yang lalu kita sudah pelajari, salah satu faktor penunjang dari pertumbuhan kerohanian Anda yang harus diperhatikan apa? Faktor makanan, betul? Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup Anda, yang telah memberi hidup kepada Anda ini, dia juga memperhatikan bagaimana keadaan Anda supaya meningkat kehidupan Anda ini. Makanya dia ajak makan. Makan apa? Makan firman. Amin. Makan firman. Nah, bagaimana caranya makan firman? Satu hari, saudara, ketika Tuhan Yesus ini didatangi banyak orang yang berbondong-bondong, karena sebelumnya Tuhan Yesus ini telah memultiplikasi atau melipat gandakan 5 roti dan 2 ekor ikan. Sehingga banyak orang pengen mendengar Yesus, pengen melihat mujizat yang dari Yesus itu. Ya, dalam Yohanes pasal 6, Tuhan Yesus itu satu kali berkata begini, khususnya ayat 51 ya. Akulah roti yang hidup. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup di dunia. Ya, Yesus mendeklarasikan dirinya, aku adalah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia ini. Jadi pernyataan Tuhan Yesus ini sebenarnya hal yang sangat penting yang harus terjadi, yang dilakukan oleh semua manusia yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal apa? Hal makan roti, makan daging Yesus.
ciak firman. Amin. Harus getol. Nah, firman yang mana? Bukan logos, tapi rema. Amin. Harus mendapatkan bimbingan, harus mendapatkan instruksi dari Tuhan setiap hari. Ya, bergantung kepada Tuhan, mengikuti pimpinan Tuhan, sehingga arah hidup kita tidak lagi berfokus kepada diri kita sendiri. Pertama, kita butuh Tuhan. Lalu kedua, kita mau ngerti Tuhan. Amin. Ya, karena kita merasa tak mampu, tak bisa, tak berdaya, kita butuh Tuhan. Tapi jangan hanya berhenti kita butuh Tuhan. Setelah Anda melakukan butuh Tuhan, ya, Anda harus masuk pada fase berikutnya. Aku mau ngerti Tuhan. Mau dibawa kemana nih? Mau diarahkan kemana nih? Mau disuruh apa nih? Nah, itu harus dikerjakan. Ya, ketemu dengan Tuhan. Ya memang awal-awalnya Tuhan aku butuh ini, butuh itu. Oke, gitu. Tapi setelah dicukupi oleh Tuhan, Anda jangan terus minta nambah terus. Sekarang pengen tahu Tuhan, enggak tahu. Sekarang maumu apa? Ya. Engkau punya rencana apa di dalam kehidupanku ini? Nah, ini menandakan Anda tidak lagi berorientasi hidup untuk diri sendiri. Mulai apa? Mengutamakan Tuhan. Amin. Jangan hanya bisa nyanyi, yang terutama di dalam hidup ini. Ya, meninggikan nama Yesus, mengutamakan Yesus. Ya. Nah, yang utama mengutamakan Tuhan Yesus seperti itu. Mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Paulus tahu betul ketika dia sudah diselamatkan dan mengikut Tuhan Yesus. Sehingga Paulus menulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai 15. Di sini Anda bisa lihat. Ini sikap yang dilakukan atau diambil oleh Paulus. Paulus itu sampai punya istilah seperti ini. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya, nah saudara, Paulus itu menganggap dirinya telah mati di dalam Yesus, mati bersama dengan Yesus. Ya, lalu dia merasa punya anugerah karena Tuhan Yesus memberi kesempatan untuk dia hidup bersama dengan Dia, menjalankan kehidupan Yesus di muka bumi ini. Sehingga Paulus katakan, hidup ini bagi Kristus, hidup ini untuk Kristus. Ya, hidup ini untuk Kristus. Satu kali Paulus juga ditanya atau memberikan pendapatnya. Kalau disuruh pilih hidup atau mati, aku pilih mana? Sebenarnya pilih mati, kalau mati ketemu Tuhan. Tapi kalau aku masih diizinkan hidup, itu artinya aku dituntut untuk menghasilkan buah. Orang seperti ini mendevelop dirinya, betul nggak ya? Memagari dirinya dengan istilah-istilah atau statement yang dia buat. Hidup ini untuk Kristus, bukan untuk diri sendiri. Kalau diberi kesempatan hidup, itu artinya dituntut, kata Paulus. Untuk apa? Menghasilkan buah. Amin. Nah, memang Allah nggak menuntut banyak sih. Tapi Paulus mengetahui bahwa aku kalau diberi kesempatan hidup, itu artinya ini dituntut oleh Allah untuk aku boleh menghasilkan buah itu. Ya, sehingga Paulus itu setiap menit, setiap
jam, setiap hari hidupnya itu selalu dipakai secara efisien, secara efektif. Untuk apa? Untuk kepentingan kerajaan surga. Ya, dia katakan, ya, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan bagi kita semuanya. Amin. Nah, Bapak Saudara, setelah arah hidup kita ini kita tata seperti itu dan sudah jelas hidup untuk Kristus. Nanti apa yang terjadi? Ya. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus akan mengalami ciptaan baru, menjadi ciptaan baru, bukan? Menjadi ciptaan baru artinya Anda sekarang diberi tugas yang baru. Amin. Tugas apa? Nah, di sini mereka yang percaya kepada firman-Nya dan menerimanya dalam hatinya akan mengalami kelahiran baru dan menjadi ciptaan baru. Yang lama egosentris telah lenyap dan yang baru yaitu Kristusentris telah terbit, ya. Jadi kelahiran baru, ciptaan baru itu ini perubahan arah dari egosentris menjadi Kristosentris, ya. Itu yang istilahnya ya, manusia baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang, ya. Lah, Saudara, mereka yang percaya kepada firman-Nya ya, dan menerimanya dalam hatinya akan mengalami kelahiran baru dan menjadi ciptaan baru. Yang lama, yang egosentris telah lenyap dan yang baru yaitu yang Kristosentris telah terbit. Amin. Baca ayatnya dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang atau sudah terbit, ya. Sebagai ciptaan baru, ada yang berlalu yaitu yang lama dan yang baru yaitu Kristosentris sudah datang. Amin. Jadi, seyukyanya bahwa kesadaran akan kasih Kristus bagi kita itu mendorong kita untuk mempersembahkan diri kepadanya untuk melayani Dia. Nah, ini nasihat Paulus dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, kenapa Paulus mengajak atau memberikan nasihat kepada jemaat Tuhan di Roma ini? Demi kemurahan Allah, saudara, aku menasihatkan kamu. Bentuknya nasihat, ya. Nasihat itu boleh dilakukan, nasihat itu boleh diabaikan. Tergantung respon yang menerima atau mendengar nasihat itu. Ya, Paulus bilang, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Nasihatnya supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu tanda menjadi ibadahmu yang sejati. Amin. Nah, hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan itu membuat Tuhan yang menerima persembahan tubuhmu itu dengan mudah akan menggunakan, memakai semua anggota tubuh Anda ini untuk kepentingan Dia. Kenapa? Kalau nggak dipersembahkan, apakah Allah yang Maha Kuasa itu nggak bisa? Bisa bagi Allah sebenarnya. Tapi Allah kadang-kadang Dia menghargai free will, kehendak bebas yang ditaruh di dalam manusia itu. Itu yang membuat Allah kadang-kadang, ya walaupun Dia pengen memakai Anda, tapi Dia tidak mampu, Dia tidak bisa. Karena apa? Kehendakmu menghalangi kehendak Allah terjadi melalui kehidupan Anda. Amin. Namun kalau hidup itu dipersembahkan, ya, tubuhmu dipersembahkan kepada Tuhan,
Itu membuat sekarang Allah memiliki hidupmu, amin. Memiliki seluruh tubuhmu itu. Jadi kalau saya persembahkan sesuatu itu ya, umpama saya pergi ke gereja ya, lalu saya bawa duit ya, ya bawa duit, waktu diedarkan kantong persembahan seperti itu, saya buka dompet saya masukkan 1 lembar duit ya ke kantong kolektor. Nah, setelah saya masukkan ke kantong kolektor, duit itu punya siapa? Punyanya gereja itu, betul? Bukan punya saya. Awalnya punya saya. Tapi setelah saya persembahkan, duit itu bukan punya saya lagi. Ya. Ketika pulang, lalu bendaharanya lagi ngitung duit begitu, lalu Anda lihat, itu kayak duit saya. Lalu Anda datang, saya bilang itu, duit saya ambil ya, gitu. Ya. Dan kan itu bendaharanya bilang, loh, tadi kan sudah dikasih, dipersembahkan, sekarang bukan punyamu lagi, betul? Nah, sama saudara. Ketika kita menuruti sarannya Paulus itu, demi kemurahan Allah, persembahkanlah tubuhmu itu, artinya apa? Sekarang tubuh yang Anda persembahkan kepada Tuhan itu, bukan punyamu lagi. Ya. Nah, ayo ya, mempersembahkan tubuh itu saya sarankan setiap pagi, sebelum melakukan aktivitas, Anda boleh berdoa, mengikuti sarannya Paulus, Bapak. Aku persembahkan hidup dan tubuhku hari ini ke dalam tangan-Mu. Pakai mataku, pakai hidungku, pakai telingaku, pakai mulutku, pakai tanganku, pakai kakiku. Demi atau untuk kemuliaan nama-Mu atau untuk kebesaran-Mu Tuhan. Sehingga kehendak-Mu boleh nyata melalui hidupku, melalui anggota tubuhmu ini. Tanganku mengerjakan idemu, mataku melihat apa yang ingin engkau lihat. Loh? Telingaku mendengar apa yang ingin engkau dengar. Nah, jadi semuanya nanti, itu kepentingan Tuhan terjadi atas hidup Anda. Betul? Ketika Anda ditanya, kamu melakukan ini atas dasar apa? Tuhan yang mau. Betul? Tuhan yang pengen. Nah, itu artinya hidup yang dipersembahkan sehingga kehendak Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Jadi orang yang mempersembahkan hidupnya atau tubuhnya kepada Tuhan, sekarang tubuhnya bukan milik dia sendiri. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Amin. Bukan milik kamu sendiri. Nah, jadi sekarang tubuh kita ini bukan milik kita sendiri. Kalau bukan milik kita, miliknya siapa? Miliknya Tuhan. Amin. Tangan ini setelah dipersembahkan, tangannya siapa? Tangannya Tuhan. Kalau Anda mau pakai, Anda perlu minta izin sama yang punya tangan enggak? Halo? Anda perlu minta izin sama yang punya tangan enggak? Perlu ya? Setelah Anda persembahkan, sebelumnya itu kan tanganmu. Setelah Anda persembahkan, jadi tangannya tuh Tuhan. Ketika Anda mau menggunakan tangan Anda, ya, ada orang jengkelin di depan Anda gitu ya. Wah, tabok, pok gitu. Bos. Loh, waktu nabok begitu Anda minta izin sama Tuhan, enggak pakai tangannya Tuhan itu ya. Nah, kalau enggak sudah Anda merampas haknya Tuhan tuh ya. Ini tangan sudah dipersembahkan. Apapun yang ingin Anda kerjakan melalui anggota tubuh Anda, sekarang bukan Tuhan yang minta izin kepada Anda, tapi Anda yang minta izin kepada Tuhan. Ya, jangan Anda bilang, ya terserah gua lah. Ya, tangan-tangan gua, mulut-mulut gua. Nggak ada lagi istilah seperti itu. Ini tangan jadi tangannya Tuhan. Amin. Ini mulut jadi mulutnya Tuhan. Kira-kira mulutnya Tuhan untuk apa? Nah, untuk memberitakan kabar sukacita. Untuk memberitakan kabar baik. Betul?
untuk memberitakan kabar kelepasan. Nah, tangannya Tuhan untuk apa? Untuk menyembuhkan orang sakit, betul? Untuk melakukan banyak hal untuk kepentingan surga. Amin. Kakinya Tuhan kemana? Ya, nah, Yesus orang Nazaret itu berjalan dari kampung ke kampung sambil menyembuhkan orang sakit. Amin. Jadi semua anggota tubuhnya itu dipakai untuk kepentingan Allah. Amin. Nah, Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik, ya. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang telah disiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita itu hidup di dalam programnya Allah. Di dalam programnya Allah. Jadi tidak ada sebuah kebetulan dalam kehidupan kita ini. Ketika hidup kita menjadi berarti ditebus oleh Allah, setiap apa yang kita kerjakan itu, pasti ada agenda Allah yang Allah ingin lakukan melalui kehidupan kita ini. Ya. Nah, ini mulai memiliki cara pandang baru seperti ini. Orang yang lahir baru menjadi ciptaan baru, egosentrisnya hilang, kristosentrisnya muncul. Betul? Hidupnya jadi untuk Tuhan. Semua apapun juga. Nah, dimulai dengan mengubah. Tujuan hidupnya harus ditemukan. Aku punya tujuan. Tujuannya apa? Hanya satu. Tadi sebelum acara ini saya ajak memuji Tuhan, ya. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mataku tertuju padamu. Bimbing aku, ya, masuk rencanamu, ya, untuk membesarkan kerajaanmu. Arabnya apa? Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Jadi kalau Anda lupa khotbah saya malam hari ini, Anda ingat dua lagu itu. Menyenangkanmu dan mataku tertuju kepadamu. Coba nanti Anda lihat liriknya dari lagu-lagu itu. Itu hampir sama seperti apa yang saya jelaskan pada malam hari ini. Ini tanda daripada orang yang mengetahui tentang tujuan hidupnya. Karena sekarang Anda bukan lagi punya status mati di hadapan Allah. Anda punya status baru, hidup di dalam Allah. Orang hidup itu bergerak. Kalau nggak punya tujuan, bergeraknya ngawur, betul? Tapi kalau punya tujuan, geraknya itu punya arah. Betul? Jadi harus ditentukan ketika Anda bergerak ini, aku mau bergerak, mau kemana? Punya tujuan. Nah, tujuan yang baik cuma satu. Yaitu untuk kepentingan Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Untuk membesarkan kerajaan surga di muka bumi ini. Amin? Nah, saudara. Nah, tadi dikatakan ketika kita menjadi manusia baru, ciptaan baru, Tuhan akan memberikan tugas-tugas yang baru kepada kita semuanya. Ada tugas yang diberikan oleh Tuhan. Ketika dia mau pakai anggota-anggota tubuhmu. Anggota tubuhmu dipakai untuk apa, saudara? Ya. Nah, malam hari ini kita akan awali di sini. Bagaimana melayani Allah, ya, yang telah memiliki seluruh tubuh kita ini. Bagaimana melayani Allah. Respon bagi sebuah panggilan itu adalah mengikut. Ada kehormatan tertinggi yang menanti mereka yang dengan setia mengikut Yesus. Ya, kehormatannya dari Bapa, bukan dari manusia. Ini ditulis atau diakui sendiri
dinyatakan sendiri, dikatakan sendiri oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 12 ayat 25. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Bagaimana kita melayani Tuhan? Bukan bikin plan, ya. Bukan cari-cari pelayanan, bukan. Melayani Tuhan itu caranya cuma satu. Ngikut Tuhan. Ada nggak itu? Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Jadi ada beberapa orang tanya, Pak, bagaimana memulai sebuah pelayanan? Bagaimana cara melayani Allah? Sebenarnya gampang. Anda mau melayani Allah, ikutin saja rencana dan kehendak Allah, maunya Tuhan dalam hidup Anda. Amin. Ya. Jadi gampang sih melayani Tuhan itu. Mengikuti aku di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Coba ya Bapak Saudara kalau di rumah punya pelayan ya atau asisten rumah tangga ya, sekarang istilah kerennya. Nah, dia kan pelayan Anda. Ya, Anda bayar, Anda gaji ya untuk melayani Anda, betul? Nah, Saudara ketika dia sudah masuk dalam rumah Anda, lalu ya dia mulai berkreativitas gitu. Ini kayak lemari nggak cocok di sebelah sana ya, sama dia didorong, ditaruh di tengah rumah, di tengah ruang tamu gitu ya. Nih, pokoknya dia pindah-pindahin semua barang-barang gitu ya, rajin sih gitu ya. Dia nggak nganggur gitu, pokoknya gerak terus, bekerja terus gitu ya. Tapi maunya dia sendiri. Nah, Anda yang membayar dia ini melihat apa yang dilakukan oleh ya pembantu Anda atau pelayan Anda ini, kira-kira Anda suruh dia stop atau enggak ya? Anda seneng enggak? Enggak dong, betul enggak ya? Lah, rajinnya sih boleh, betul enggak ya? Tapi maunya sendiri itu loh. Nah ini banyak hamba Tuhan kadang-kadang juga begitu. Kalau dia aktif dalam pelayanan, dia pikir itu pelayanannya sudah tepat atau berkenan kepada Allah. Belum tentu, saudara. Ya, Anda harus bedakan melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan itu beda, betul? Melayani pekerjaan Tuhan itu selalu penuh dengan ide dan rancangan dan gagasan. Tapi hal melayani Tuhan itu tak perlu gagasan dari diri Anda. Ya. Ada dua orang, namanya Marta dan Maria. Satu hari, Tuhan Yesus masuk, datang ke rumah dia. Dua orang ini mau menunjukkan skillnya di hadapan Tuhan. Bentuk pelayanannya. Marta dengan ide gagasannya, ya dia mencoba untuk membuktikan bahwa saya melayani. Ya. Alkitab bilang, Marta melayani. Itu enggak ya? Tapi Maria duduk dekat kaki Tuhan Yesus, mendengarkan Yesus cerita seperti itu, sampai akhirnya Martanya itu keki, ya protes sama Tuhan. Guru, engkau nggak peduli aku melakukan seorang diri. Suruh dong itu saudaraku ini untuk membantu aku gitu loh. Apakah dibela oleh Tuhan? Oh tidak. Tuhan malah menasihati Marta, Marta, Marta. Kamu menyusahkan diri dengan berbagai macam hal. Apa itu berbagai macam hal? Ide gagasan untuk menyenangkan Tuhan. Ya. Ide gagasan dalam untuk melayani Tuhan. Ya. Itu yang disebut dalam banyak hal oleh Tuhan. Kamu menyusahkan dirimu dalam banyak hal. Namun Maria telah mengambil bagian yang terbaik
yang tak akan diambil daripadanya. Apa itu? Buka telinga. Mau dengar. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas sesuatu itu, pastikan Anda mendapat perintah. Anda mendengar Tuhan bicara apa. Ya. Nah, itu nanti yang membuat Anda akan bisa melakukan seperti apa yang diinginkan Tuhan Yesus dalam Yohanes 12 ayat 26 ini. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku aku berada. Dan bonusnya, barang siapa melayani aku dengan cara seperti ini, ia akan dihormati Bapa. Amin. Jadi melayani Tuhan itu hanya satu konsepnya. Apa itu? Ikut Tuhan. Amin. Mengiring Yesus. Itulah kerinduanku. Mengiring Yesus. Ikut Yesus. Di mana Yesus ada, di situ pun pelayanku berada. Ya, ini cara memulai pelayanan dengan benar, mengikut Yesus. Sekarang pertanyaannya begini, siapa di sini mau ikut Yesus? Ya, siapa mau ikut Yesus? Ya, menjadi pelayan Yesus. Di mana Yesus berada, di situ pelayanku berada. Ya, kita ambil contoh dulu. Ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi, Yesus pernah berada di mana nih? Di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Ya, Yesus pernah ada di mana? Yesus pernah ada di perkawinan Kana, betul? Pesta perkawinan Kana. Ngapain di situ? Yesus nggak makan minum tok di situ, ya. Tapi ada sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ngapain? Mengubah air menjadi anggur. Nah, kalau Anda ada di tempat itu, suka nggak? Bisa mengubah air jadi anggur gitu loh, maksud saya. Suka nggak? Melayani Tuhan, lalu pelayanan Anda penuh dengan mujizat gitu. Suka nggak? Suka. Tuhan, aku mau, ku ingin tetap di sini. Oh, gitu. Di mana Yesus berada, di situ pelayanku berada. Yesus ada di mana lagi? Pernah ada di mana selama di muka bumi? Yesus pernah ya ada di depan kuburan Lazarus, betul? Ngapain di situ? Dia bukan sekedar empati atau ya berbelasungkawa gitu, karena kerabatnya ada yang meninggal. Tidak. Tapi dia melakukan action di situ. Dia berdiri di depan gua kuburan Lazarus itu. Lalu dia menengadah ke atas, Bapak, ya, aku tahu Engkau selalu mendengarkan doaku dan Engkau telah mendengarkan aku. Lalu dia berkata, Lazarus, bangkit, keluar, ya, buka kuburannya. Gua itu, Lazarusnya keluar. Anda mau ada di tempat itu? Di mana Yesus membangkitkan orang mati? Anda mau di situ? Mau dong. Betul nggak tahu? Wah, pelayanan Anda disertai tanda-tanda mujizat seperti itu. Bukan hanya orang sakit yang sembuh. Bahkan Anda bisa membangkitkan orang mati seperti Yesus. Artinya ada di tempat sama seperti Yesus di depan orang mati, lalu orang mati itu bangkit. Ya, di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Di mana lagi Yesus pernah berada, saudara? Yesus pernah dimuliakan di atas Bukit Tabor. Ya, nah, Yesus mengalami transfigurasi, dimuliakan loh. Sampai ketiga muridnya, Petrus, ya, Yohanes dan Yakobus, ya, itu bilang gini. Petrus salah satunya mewakili temannya, Guru, aku mau bikin 3 kemah di sini ya. 1 buat engkau,
Satu buat Musa dan satu buat Elia. Boleh nggak? Dia melihat Yesus dalam kemuliaan seperti itu. Kalau Anda di tempat itu, seneng, betul nggak? Murid Yesus itu sampai pengen berkemah di situ. Artinya apa? Dibikin kemah supaya tinggal terus dalam keadaan kemuliaan seperti itu. Nah, melayani dalam kemuliaan, tingkat kemuliaan seperti itu. Wow, luar biasa ya. Semua orang pasti suka ada di tempatnya Yesus seperti itu. Ya. Namun saudara, satu pertanyaan lagi. Kalau Anda mau ikut Yesus, di mana dia berada, di situ pelayanku berada. Selain Yesus ada di tempat yang enak-enak itu, Yesus pernah ada di tempat mana lagi? Pasti Anda berpikir, wah di kayu salib kan Pak, ya, ada di Taman Getsemani, ya, nggak usah sampai ke situlah. Satulah, sebelum Yesus, ya, ada di Getsemani dan di kayu salib. Tuhan Yesus itu pernah ada di satu tempat. Dia kumpulin muridnya. Ya, setelah muridnya itu ngumpul semuanya. Yesus itu lalu mengambil baskom, isi air, lalu membasuh kaki murid-muridnya. Yesus basuh kaki murid-muridnya. Murid siapa? Bayangin ya, kalau 12 murid ini kan semua dibasuh kakinya. Waktu dia basuh kakinya Petrus gitu ya. Dan Yesus ya melihat, wah ini orang jiwa patriotismenya luar biasa. Ya, basuh itu. Basuh kakinya Yohanes. Wah ini orang selalu nempel setia kepada saya. Basuh kakinya Nathanael ya. Basuh kakinya Matius, basuh kakinya Lukas, ya. Nah, ketika nyampe kepada kakinya Yudas, Anda tahu tuh? Apakah Yesus nggak ngerti bahwa nanti Yudas yang akan mengkhianati dia? Ini hari-hanya loh, sudah dekat. Yesus tahu bahwa Yudas yang membuka diri sampai akhirnya dia terpilih untuk mengkhianati Yesus, menjual gurunya itu. Tapi ketika nyampe di Yudas ini, Yesus itu nggak merasa jijik. Dia basuh dengan hati yang sama. Seperti dia membasuh kaki murid-muridnya yang lainnya itu. Ya. Dulu saya nggak terlalu menangkap tentang membasuh kaki. Satu kali Pak Andres itu bikin retnas ya di Lembang, Hotel Lembang. Itu tahun berapa saya lupa. Ya. Lalu Pak Andres itu undang link pertama itu ya untuk maju duluan. Ya. Lah, saya masuk link pertama kan. Jadi saya maju nih. Ketika pas saya dibasuh seperti itu ya, Pak Andres memanggil namanya Gideon itu ya. Itu rasanya saudara, benar-benar saya merasakan gitu. Ini guruku basuh kakiku, betul nggak itu? Lah, ini dari pihak saya loh. Lah, dari pihak yang membasuh, dia tahu banyak hal tentang apa yang pernah saya lakukan, apa yang saya lakukan, kerjakan, dan selama beberapa tahun sebelumnya dia bersama melayani dengan Pak Andres gitu. Lalu dia tidak ungkit sedikit pun tentang keburukan, kesalahan, kelemahan dalam diri saya. Dia hanya memandang, aku bersihkan semuanya. Aku clear. Aku sangat mengasihimu. Aku sangat mempercayaimu. Nah sekarang Yesus membasuh kakinya Yudas. Dia tahu nanti dia yang akan mengkhianati. Dan sebelumnya Yudas itu tukang nyolong. Dia bendahara, ya kasnya selalu laporannya nggak balance. Sama si Yudas ini. Alkitab bilang, Yesus tahu Yudas itu suka nyolong. Gitu. Nah, membasuh kaki
maling, tukang nyolong itu ya, sama pengkhianat seperti itu. Saudara, kira-kira bagaimana? Nah, tapi Yesus bisa. Itu tempat Yesus di kakinya Yudas. Ya. Membasuh kakinya Yudas tanpa rasa jijik. Tetap mengasihi seperti itu. Wah, itu yang dilakukan Yesus. Anda mau di tempat Yesus berada, Anda berada? Ya Pak, kalau yang di tempatnya pesta perjamuan Kana, saya mau banget Pak. Di depan kubur Lazarus, wah oke, berek, ya, saya mau. Namun, kalau yang di kakinya Yudas, nanti dulu aku pikir-pikir dulu. Jadi melayani itu bukan hanya di panggung, di mimbar, di mana Anda menjadi selebritis ya. Wah hebat khotbahnya Pak Gideon tadi gini. Wow gitu ya. Anda ke rumah sakit doain orang-orang sakitnya sembuh. Wah, bukan hanya itu toh. Ternyata ada satu tempat. Gimana dengan orang-orang yang telah melukai Anda, menyakiti Anda? Engkau pandang dia sebagai apa? Apa Anda memandang dia nggak layak untuk Anda kasih? Tapi Yesus, di tempat Yesus itu. Yesus ada di tempat itu. Dan Yesus mengasihi dia. Amin. Ini melayani. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Jadi melayani itu hatinya murni ya. Siapapun yang Anda layani, walaupun itu ada konflik dengan Anda, tapi Anda bisa split. Ya. Melayani itu dasarnya kasih. Yesus mengasihi Yudas, mengasihi perjamuan di Kana itu, mengasihi Lazarus yang mati itu. Semua dasarnya adalah kasih seperti itu. Amin. Jadi melayani itu adalah ikut Yesus, mengikut Yesus. Oke, lanjut. Matius pasal 4 ayat 19. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Ya, dan ia akan dihormati oleh Bapa. Oke, lanjut. Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi melayani Tuhan itu adalah menjala manusia alias memenangkan jiwa. Nah, saya khotbah di gereja, itu bukan memenangkan jiwa, itu hanya menyegarkan jiwa. Ya, memenangkan jiwa itu di lapangan. Ketemu dengan tukang sayur, ya, Anda cerita tentang kasih Tuhan, amin. Nah, kadang-kadang ada juga nih, yang paling dekat dengan Anda aja, ya, dia butuh keselamatan, Anda nggak pernah bicara tentang kasih Tuhan pada mereka. Pembantu Anda, ya, siapa yang pernah cerita tentang kasih Tuhan kepada pembantunya? Tidak dijadikan Kristen, ya, kita tidak mengkristenisasikan, tidak. Tapi apa? Menawarkan Kristus supaya orang boleh mengalami kasih Kristus dan menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Lepas dari pindah agama. Betul? Memenangkan jiwa. Merebut mereka dari cengkraman maut. Ya, lalu mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan. Ya, oke, lanjut berikutnya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati. Amin. Nah, saudara, jadi Anda sebagai orang yang hidup karena telah menerima hidup Yesus ini, kita harus membawa hidup kepada orang lain. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Ya, Matius 19:21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan
ikutlah aku. Ya. Nah, salah satu lagi untuk menutup pada malam hari ini. Cara melayani Tuhan. Ada seorang anak muda datang kepada Tuhan Yesus. Ya, dia anak muda yang sudah sukses. Ya, jadi ini kayak apa namanya? Anak muda yang sukses dalam bidang ya usahanya. Dan dia juga orang yang rohani juga nih. Datang kepada Tuhan Yesus, nanya untuk mendapat kesempurnaan. Targetnya sempurna loh. Ya, Guru, untuk bisa sempurna, apa yang harus aku lakukan? Lalu Yesus bilang, ya, jikalau engkau tidak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Apa yang terjadi? Pemuda ini nggak balik. Ya, alias muntaber, mundur tanpa berita, tidak kembali pada gelombang yang sama. Ya, lalu Yesus geleng-geleng, lalu dia bilang sama beberapa orang di sini, ya, untuk masuk surga lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Dia bilang gitu. Wah, heboh sudah. Kalau begitu, orang kaya nggak bisa masuk surga ya? Siapa bilang orang kaya nggak bisa masuk surga? Allah nggak benci orang kaya. Ya, dia suka, mau. Bahkan dia datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Tuh, membuat Anda berhasil jadi kaya. Amin. Dia yang kaya raya menjadi miskin, supaya Anda yang miskin menjadi kaya. Itu janjinya. Kenapa dalam perkara ini? Ya, kayaknya Tuhan anti sama orang kaya. Tidak, saudara. Ya, Anda perhatikan. Orang kaya ini sulit untuk masuk surga dibandingkan oleh Tuhan Yesus seperti unta yang masuk dalam lubang jarum. Bukan lubang jarum yang buat jahit itu loh. Lubang jarum itu adalah pintu lubang jarum yang ada di Israel. Ya, pintu lubang jarum itu tingginya cuma 1 meter. Ya, unta itu kalau berdiri lebih daripada 2 meter sudah. Itu apalagi punuknya itu. Ya, ada lagi kalau tambah beban-beban dari orang punya barang itu, bagasinya itu, gitu, itu bisa numpuk seperti itu. Sampai tingginya bisa 2 meter lebih. Ya dia nggak bisa masuk. Ya, masuk kota itu. Biasanya para musafir, kalau udah kemalaman, ya, dia nggak bisa lewat pintu gerbang utama yang tinggi itu. Dia harus semua masuknya lewat pintu lubang jarum itu. Nah, si ontanya ini yang bingung. Gimana supaya onta itu bisa masuk ke dalam lubang jarum itu? Caranya adalah, itu semua muatan bebannya itu harus ditanggalkan. Lalu onta itu nggak boleh berdiri. Onta itu harus, apa ya, orang Jawa bilang deprok dulu ya, berlutut gitu ya. Nah, kakinya dilipat seperti itu. Nah, kalau kakinya dilipat, untanya nggak bisa jalan, bukan? Gimana untanya bisa masuk? Nah, unta itu ditaruh di depan pintu itu, lalu dia disuruh jongkok gitu ya. Nah, tiduran gitu. Lalu didorong sama pemiliknya itu. Masuklah dia di sana. Setelah masuk dia baru berdiri seperti itu. Ya. Nah, ini bicara tentang apa? Ikut Tuhan harus melepaskan segala sesuatu dan rendah hati. Betul nggak itu? Dan selalu bergantung. Semua itu karena Tuhan, didorong masuknya itu loh. Ya. Kalau ada orang kaya tapi hatinya rendah hati di hadapan Tuhan, betul? Ya bisa masuk surga. Tapi kalau dia kaya lalu membanggakan kekayaannya, nah itu yang nggak bisa masuk surga. Amin. Lah si anak muda ini datang pada Tuhan dan bilang, jual hartamu, bagikan ke orang miskin, lalu balik sini ikut aku. Ada satu orang tanya sama saya, Pak, apakah semua yang ikut Yesus, mau melayani Yesus, harus jual hartanya dan ikut Yesus? Ya enggak. Tapi kenapa Yesus bilang begitu kepada anak muda ini? Perhatikan dulu. Si anak muda ini, dia merasa pede. Itu enggak ya? Dengan apa prestasinya, baik secara rohani maupun secara materi.
Tuhan Yesus mau melepaskan. Ya, kamu nggak bisa melayani aku dengan kekuatanmu seperti itu. Dengan kamu membanggakan bahwa kamu punya segala sesuatu, kamu bisa melakukan segala sesuatu. Kalau kita melayani Tuhan, kita harus nothing, betul? Kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Ada orang kadang-kadang merasa punya duit, ya. Lalu pelayanan itu dipikir, wah aku bisa sewa ini, aku bisa ini, bisa itu, bisa itu. Ya, semua kekuatannya duitnya, betul? Itu sebenarnya nggak bagus. Pelayanan seperti itu. Bukan berarti Tuhan nggak pakai duit Anda untuk kemuliaannya. Tapi kalau kebanggaanmu Anda lakukan itu atas dasar inisiatifmu sendiri, nah itu seperti anak muda ini. Jadi anak muda ini datang kepada Tuhan Yesus, ya dia berpikir, kalau aku punya duit nih ya, 10 M nih, nah nanti kalau Tuhan bilang, aku minta setengah M, setengah dari hartamu, jual gitu ya. Saya masih bisa melayani Tuhan, masih punya 5 M kan? Nah, seperti itu saudara, ya. Nah, tapi ternyata Tuhan Yesus tidak bilang setengahnya atau 90%. Seluruhnya. Artinya 0. Dia habis. Gak punya apa-apa. Dia berpikir, kalau ikut Yesus gak punya apa-apa, gimana nanti masa depan saya? Apalagi Tuhan Yesus pernah berkata, serigala punya liang, burung di udara punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk menempatkan kepalanya. You know? Dia berpikir Yesus nggak punya bantal. Kere banget. Seperti itu ya. Wah, ikut Yesus gimana nanti? Mau makan apa? Dan sebagainya. Nah, Yesus kuras bersih. Ya, keraguan, kebimbangan, kepikirannya itu. Berani nggak melayani aku? Ikut aku di mana aku berada. Di situ pun pelayananku harus berada. Bergantung penuh kepada kekuatan Allah. Nggak boleh mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu cara memulai pelayanannya. Jangan pernah memulai pelayanan karena Anda merasa punya duit. Ya. Lalu Anda merasa, wah, aku bisa melayani karena aku punya duit. Enggak. Anda melayani karena Anda punya Tuhan. Betul? Punya Tuhan yang Anda layani. Anda diterima untuk mengabdi dan menjadi hambanya, sehingga Anda bisa menjalankan agenda dan perintahnya di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita sampai sini dulu ya. Jadi dalam panggilan surgawi pertama, ya poinnya adalah tujuan hidupnya harus jelas. Kemana? Kita hidup ini mau apa? Untuk apa? Kesadaran kita telah ditebus oleh Tuhan. Menjadi manusia baru, ciptaan baru. Sekarang kita tidak lagi menjadi manusia egosentris. Tapi menjadi manusia kristosentris. Hidup untuk Tuhan. Ya. Nah setelah kita hidup untuk Tuhan, kita mulai belajar untuk melayani Tuhan. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Oke, terima kasih Bapak Saudara. Besok kita lanjutkan tentang panggilan surgawi. Dipanggil untuk apa saja. Nah besok secara detail ya, saya mau jelaskan apa saja sih jenis-jenis panggilan Tuhan itu. Anda dipanggil untuk apa, dalam hal apa, besok saya jelaskan. Ya, pastikan Bapak Saudara besok masih hadir, karena besok itu adalah sesi terakhir untuk sebelum masuki Lebaran. Kita ketemu lagi setelah Lebaran nanti ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.